Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Radinka Amalia dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pautan dan pindah silang. Yang pertama, pautan terjadi ketika beberapa gen pada suatu kromosom tidak terpisah secara bebas saat pembentukan gamet, tetapi tergabung bersama karena letaknya yang sangat dekat pada kromosom yang sama. Pautan bisa terjadi pada dua jenis, yaitu pautan sempurna dan tidak sempurna, tergantung pada apakah gen-gen yang terangkai letaknya berdekatan atau tidak. Dua susunan gen yang menunjukkan lokasi alel pada kromosom yaitu coupling atau cis dan repulsion atau trans. Coupling cis gen-gen dominan terangkai pada satu kromosom, sedangkan gen-gen resesif terangkai pada kromosom homolognya. Repulsion atau trans, gen dominan terangkai dengan gen resesif yang bukan alelnya pada satu kromosom, sedangkan gen resesif dari sel pertama dan gen dominan dari sel kedua terangkai pada kromosom homolognya. Pindah silang. Pada meiosis, kombinasi genetik terjadi melalui pindah silang atau crossing over pada kromosom homolog selama profase 1 diploiden. Hal ini memungkinkan terbentuknya gen baru dan membantu menentukan gen yang terdapat pada kromosom yang sama. Pindah silang saat meiosis. Pemetaan kromosom adalah urutan dan jarak antara gen pada kromosom. Produk pindah silang dinyatakan sebagai tipe parental atau tipe rekombinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pindah silang termasuk temperatur, umur, zat kimia, penyinaran sinar X, jarak antar gen, dan jenis kelamin. Frekuensi pindah silang ditentukan oleh jarak antar gen dan diukur dalam unit peta. Ini pindah silang saat meiosis itu menggunakan rumus yaitu jumlah rekombinan per jumlah seluruh individu dikali 100%. Ini adalah bentuk contoh soalnya. Ada parental yang pertama itu CCSS dalam huruf besar, yang parental keduanya CCSS dalam huruf kecil. F1-nya seperti itu. F1-nya itu C besar C kecil, S besar S kecil. Terus ada F2-nya dan totalnya ada 8.368 batang. Nah, ini untuk hasil persilangan yang tadi. Selanjutnya, determinasi seks, seperti halnya penentuan ciri khas lain dari makhluk hidup, diturunkan dari induk pada turunannya. Mekanisme penentuan jenis kelamin ini melalui mekanisme yang sama dengan penentuan ciri lain. Penentuan jenis kelamin satu individu bergantung pada kromosom seks. Penentuan ini dilakukan semenjak pembentukan gamet dan proses fertilisasi. Ini ada tipe XY. Tipe X ini berlaku pada manusia, sebagian hewan, dan tumbuhan. Pada betina memiliki jenis kromosom seks XX, sedangkan jantan memiliki jenis kromosom seks XY. Pada lalat Drosophila betina, Anda dapat dengan mudah menggolongkan 8 buah kromosom dalam 4 pasangan. Lanjut, ada tipe ZO. Itu berlaku pada unggas, kupu-kupu, reptil, dan beberapa jenis ikan. Penentuan jenis kelamin tipe ini kebalikan dengan tipe XY. Jika manusia laki-laki XY dan perempuan XX, pada tipe ini itu kebalikannya. Untuk menghindari kekeliruan, maka dipakai lambang ZZ untuk jantan dan Z untuk betina. Untuk tipe XO itu berdasarkan tipe ini berlaku pada beberapa unggas, kupu-kupu, reptil. Ini sama dengan tipe ZO. Untuk yang ketiga, selanjutnya ada tipe ploidi. Ini tidak ditentukan oleh kromosom kelamin, tetapi ditentukan oleh jumlah set kromosom yang dimiliki. Pada lebah, betina memiliki jumlah kromosom diploid atau 2N hasil fertilisasi. Adapun lebah jantan merupakan individu haploid atau N yang dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu utuh meskipun tidak dibuahi. Ini ada pautan autosomal atau pautan gen. Menurut Morgan adalah gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama, tidak dapat bersegregasi secara bebas dan cenderung diturunkan bersama. Pautan seks adalah suatu sifat yang diturunkan yang tergabung dalam gonosom. Tentu ada pindah silang atau crossover. Pindah silang merupakan peristiwa pertukaran gen-gen suatu kromatid dengan gen-gen kromatid homolognya yang terjadi pada saat pembelahan meiosis. Bagian kromatid yang berdekatan dari kromosom homolog tidak selalu berjajar, berpasangan, dan beraturan, tetapi saling melilit. Pindah silang terjadi pada saat fase profase akhir atau metafase pada mitosis 1. Untuk pindah silang ada rumusnya, yaitu nilai pindah silang sama dengan jumlah tipe rekomendasi jumlah seluruh individu dikali 100%. Ini untuk rumus pindah silang, yaitu nilai pindah silang sama dengan KB per KB plus KP dikali 100%.
Gagal berpisah atau non-disjunction itu kegagalan kromosom homolog untuk memisahkan diri saat pembelahan meiosis. Akibatnya terdapat gamet yang lebih atau kurang jumlah kromosomnya. Selanjutnya ada gen letal, merupakan gen yang menyebabkan kematian individu yang memilikinya bila dalam keadaan homozigot. Ada dua jenis gen letal, yaitu letal dominan menyebabkan kematian dalam keadaan homozigot dominan, dan ada letal resesif yang menyebabkan kematian dalam keadaan homozigot resesif. Berikut ada contoh soal, yaitu jarak antara gen P dan gen H adalah 8%. Gen P mengatur sayap panjang dan gen H mengatur warna tubuh hitam. Sedangkan gen H kecil mengatur warna tubuh abu dan gen P kecil mengatur sayap pendek. Tentukan rasio fenotip hasil tes cross genotip Papihahi yang mengalami pindah silang. Yang pertama ada parentalnya, itu Papihahi dikali Pipihihi, itu Papihahi itu panjang hitam, Pipihihi itu pendek abu. Gametnya itu ada paha, pahi, piha, dan pihi. Dan untuk yang pipihihi itu gametnya adalah pihi. F1-nya adalah ada papihahi, papihihi, pipihahi, dan pipihihi. Ini rekombinan sama dengan jarak gen sama dengan 8%. Jadi KP-nya itu ada 100% dikurangi 8% sama dengan 92%. Jadi panjang hitam itu 1/2 dikali 92% sama dengan 46%, itu jadi sama dengan 23. Panjang abu setengah kali 8% menjadi 2, pendek hitam setengah dikali 8% menjadi 2, pendek abu setengah kali 92% jadi 23. Jadi nilai pindah silang sama dengan rekombinan sama dengan 8%. Jadi rasio gametnya yaitu 23:2:2:2:23. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.